Nah yang saya bingung tuh demamnya demam tinggi. Sampai dia sendiri aja udah nggak bisa bedain demamnya gitu loh. Dicek lagi dokternya kan masih ada punya riwayat itu ya. Ya kita dimarahin lah sama dokternya karena ngambil pasien bukan dipulangkan dari rumah sakit tapi membawa pulang kan. Saya saya curiga itu di akhir Desember 2023 karena badannya makin kurus, matanya cekung, terus nafsu makannya juga masa dikasih makan susah. Ya sedih lah, nggak bisa ya, apa sih namanya, aduh saya kalau ingat lagi tuh sakit gitu loh, kasihan. Saya apa badannya kurus banget deh, kurus banget pokoknya. Dan ditambah lagi kan saat itu berbarengan dengan orang tua saya sakit, mama saya sakit, terus mertua saya meninggal, anak saya sakit. Udah deh, udah kacau banget deh waktu itu. Apa, pokoknya kalau diinget-inget tuh runtuh lah. Karena kan bener-bener berbarengan, gak dikasih jeda sama sekali dari orang tua. Pertama anak saya sakit, terus mama, terus mertua saya meninggal. 40 hari mertua saya meninggal, mama saya meninggal. Pernah di saat berbarengan itu saya bawa 2 pasien, anak saya sama mama saya. Udah gitu polinya beda-beda lagi. Gimana tuh? Anak saya di atas, mama saya di bawah. Jadi turun naik gitu. Memang sih nggak sendiri, bawa adik-adik juga. Cuman adik saya karena saya udah pengalaman lompat-lompat, maksudnya habis ke sini ke poli ini gitu. Saya yang lebih berpengalaman, jadi mereka apa sih ngasih tanggung jawabnya ke saya gitu. Biar nggak banyak-banyak nanya. Udah di tangan-tangan terberat tuh ya itu aja sih. Bener-bener nggak dikasih jeda sama sekali. Itu anaknya juga, ya Allah, kalau memang ini kan anak, itu kan titipan ya, amanah. Kalau memang dia dikasih sakit-sakit terus, saya bukannya apa ya, nggak tega. Saya nggak tega. Saya bilang kalau memang yang terbaik, memang nggak apa-apa gitu. Udah sampai ada doa di situ. Terus anaknya juga pernah ngomong, kalau teh nggak ada panjang umur, jangan ditangisin ya. Gimana coba? Hati kan rasanya gimana ya? Kesembuhan yang baru saja dipeluk mendadak lepas. Ketika lembaran lama baru saja ditutup, takdir memaksa mereka untuk menghadapi babak baru dari awal, yaitu kembali ke titik nol. Pertama saya terdiagnosis TB paru dulu, lalu setelah selesai pengobatan TB paru, 1 bulan kemudian saya kena TB kelenjar. Gejala TB kelenjar awalnya ada muncul benjolan di leher, cuman kayak benjolan biasa, cuman lama-kelamaan makin besar. Terus orang tua langsung ngecek ke dokter dan ternyata itu sebelum dioperasi kan belum tahu itu TB kelenjar, cuman pas setelah dioperasi ketahuan itu TB kelenjar. Itu kan tadinya kan denial aja, itu apa sih, takut cuman apa sih, pegel di ransel aja. Tapi pas dia bilang, pun ternyata benjol. Aduh, ini apa lagi. Nah, kebetulan juga saya kan nge-save suster yang di sana. Saya tanya kan, ini gimana gitu kan.
Karena ngobrolnya di WA kan nggak bisa ini ya, nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa juga jadi ini. Mendingan Bun kalau takut periksa aja deh. Saya tanya periksanya kemana, balik lagi aja ke dokter pertama itu, dokter catur itu kan, yang kemarin nanganin TB. Yaudah saya datang lagi ke sana, diperiksa. Oh enggak, ini saya kasih obat dulu ya, gitu. Kasih obat dulu, diminum dulu, sambil lihat perkembangan gitu. Udah, terus kira-kira 1 bulan deh dikasih obat. Ternyata pas pertemuan ketiga itu, karena yang nganterin ayahnya, ternyata kok nggak pulang-pulang sampai sore. Saya telepon, saya WA, ada apa? Oh ternyata udah, ini lagi ke poli bedah anak, udah sampai, loh kenapa? Gitu. Oke, serius ini Bun sakitnya. Gitu. Belum ada terdiagnosa TB kelenjar belum. Setelah habis operasi baru. Dan dokternya tuh bersyukur banget, maksudnya, Bu, alhamdulillah udah langsung dinotis gitu, langsung diburu-buru dibawa ke rumah sakit ke dokter. Karena pas di bedah itu virusnya itu udah sampai mau masuk ke paru lagi gitu. Akhirnya ini kita mulai lagi dari awal ya Bu, sakitnya TB kelenjar. Perjuangan melawan tuberkulosis bukan hanya tentang menjalani pengobatan. Ada proses yang panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan semangat untuk terus melangkah hingga sembuh. Kalau saya sih ini ya Kak ya, ke anaknya aja. Saya tanya ke anaknya, kita ngulang lagi dari awal. Masih semangat kan gitu. Kan yang minum obat kan bukan saya, yang sakit juga bukan saya cuma nganter. Masih semangat. Gitu aja. Ya, dukungan semua ya, namanya orang tua ya Kak ya. Dukungan material, moral, sehat, doa apalagi. Jadi begitu aja sih Kak. Yang penting kalau saya sih anaknya, soalnya anaknya semangat ya udah. Ayo kalau semangat ayo kita jalanin gitu. Kan susah ya Kak. Karena kan yang minum obat, yang ngerasain badannya kan bukan saya, bukan ayahnya. Kan dianya. Saya cuma ngasih tahu kalau kamunya nggak semangat, kitanya bingung. Yang minum obat bukan ayah sama bunda. Gitu yang ngejalanin. Tapi kalau misalkan mau berjuang, ayo gitu. Gitu aja sih. Takut sih. Semua penyakit akan ditakutin. TB kelenjar karena apa ya, merubah si fisik aja. Kayak bekas operasinya masih kelihatan. Keulang, mungkin capek lagi keulang minum obat lagi dan lagi. Pasti capek. Kadang ada fase capek banget, terus kayak pengen stop tapi kan nggak bisa, jadi ya harus minum lagi setiap hari. Ya teman-teman deket aja sih, teman deket, saudara yang ngasih semangat. Ya semangatin, kayak ada ada temen lah ya, kayak sebenarnya ini aja apa sih, jokes aja, kayak jangan lupa dandan ya kalau mau ke rumah sakit gitu, buat nyenengin diri segitu. Jangan lupa pakai lipstik, pakai alis, bedakan ya, jangan pucet kayak gitu sih, pakai baju yang bagus gitu kan, yang wangi ya, kayak gitu aja sih. Kayak misalkan dia nelfon, gimana di rumah sakit, gue kirimin ini ya, kopi ya gitu, kayak gitu-gitu aja buat nyenengin gitu. Jangan apa namanya, jangan nangis depan anak ya gitu. Seneng-seneng ya, iya, udah. Ya juga saya juga, ya gitu. Kalau mau jajan, mau makan gitu. Jangan ditahan-tahan, gitu aja. Ya udah. Pada akhirnya, badai selalu menyisakan kekuatan baru bagi mereka yang berhasil melewatinya. Bukan hanya tentang tubuh yang kembali pulih, tapi tentang arti sebuah kehidupan yang kini jauh lebih dihargai. Saya tuh kalau misalkan saya mengedukasi juga pertama kan ke temen, ke adik-adik saya juga gitu. Kalau anak udah demam udah lebih dari 3 hari, please langsung dibawa deh. Takutnya kan
Ini pengalaman gitu, jangan sampai lalai. Udah gitu aja, jangan sampai lalai. Pokoknya kalau kata dokter harus ikutin deh prosedur dokter deh. Kalau kata dokter harus begini begitu, ikutin. Mencegah kan lebih baik. Jangan sampai makin parah. Nanti kita yang nyesel. Udah. Sahabat TV, semangat semuanya. Kalian gak sendiri. Di sini ada orang yang selalu menemani kamu buat berjuang. Semangat. Untuk ayah bunda yang punya anak sakit penyintas TB apapun, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat. Kalau bukan kita orang tuanya yang kasih semangat, dukungan moral, terus siapa lagi? Emang ada rasanya tuh capek. Yang nemenin juga capek orang tuanya, apalagi anaknya. Satu lagi, jangan nyalain siapa-siapa. Kalau udah ada di titik ini, jangan pernah nyalain siapa-siapa. Karena baik anaknya pun gak mau sakit, apalagi orang tuanya. Manusiawi capek kok. Tapi balik lagi, kalau bukan kita siapa lagi yang ngasih dukungan? Tetap semangat ya.